Gimana Pak Niko kabar? Sehat Pak? Testimoni saya tentang Bipropolis, Pak Jun. Oh iya ya, gimana itu Pak? Ya, saya sekitar 3 bulan lalu itu saya bermasalah dengan telinga kanan saya, Pak. Oke. Waktu itu terjadi infeksi karena biasanya kalau gatal tidak ada ekor telinga, saya pakai kunci motor, Pak Jun. Oh, iya luar biasa ya. Yo, Iya. pakai motor bisa masuk itu Pak. Jadi pas waktu itu lecet, terus kemudian infeksi, saya demam tinggi. Oke. Terus? Nah, waktu itu ada propolis di rumah, tetapi saya sebenarnya nggak tahu bahwa masih ada propolis. Jadi itu waktu istri saya bilang, waduh ini bagaimana, kayaknya saya harus ke dokter. Terus kemudian beliau bilang, coba kita kasih minyak tawon Pak, itu minyak tawon, minyak Makassar gitu. Iya. Nah sewaktu dikasih, saya merasa bahwa sudah agak lumayan, jadi kasih 2 kali, tetapi ternyata demam lagi Pak. Nah, akhirnya saya pergi ke dokter untuk minta rujukan, pergi ke rumah sakit THT Pak. Iya, oke. Saya ke THT, kemudian dokternya periksa, dia pakai kamera, dia bilang, waduh telinganya berjamur, ini kenapa sampai bisa kan gitu. Kemudian saya cerita historinya, dia bilang, Pak ini Bapak harus sabar ya, karena sepertinya ini harus 3-6 bulan jamurnya baru bisa bersih sekali. Karena kalau tidak dijaga dengan baik akan timbul ulang Pak gitu. Nah, kemudian saya dikasih antibiotik, kemudian anti radang dan itu yang lain. Saya minum, terus selang beberapa waktu saya merasa seperti ada sesuatu lagi Pak, seperti ada. Nah, saya bilang istri saya, coba kamu coba center dulu pakai center HP kan gitu. Hampir setiap hari itu center terus Pak Jun. Iya. Kemudian dia ada lagi Pak, ternyata memang jamurnya enggak bisa mati. Nah, kemudian dibilang kalau habis obat kan kembali. 1 minggu saya kembali ke sana, belum bersih juga, dia kasih obat lagi Pak. Akhirnya feeling saya mulai bermain di situ. Saya bilang, aduh jangan sampai ini obatnya enggak bagus gitu kan, apalagi dengan BPJS Pak Jun. Jadi saya kemudian hentikan, saya pergilah ke Siloam dengan bayar pribadi. Oke. Nah, saya punya obat saya masih ada tersisa. Kemudian di THT Siloam saya tunjukkan, saya bilang, dokter ini saya bermasalah dengan telinga, saya sudah ke rumah sakit THT tapi ternyata belum kunjung sembuh, ini obat saya gitu. Nah dokter bilang, ya sudah, taruh obatnya dulu, kita periksa dulu. Aduh, waktu periksa Pak Jun, saya lihat di kamera kan ada kameranya monitor gitu. Iya. Itu telinga itu bernanah semua, jamur di mana-mana, pas sampai lubang telinga yang tadinya itu besarnya seperti jali keningking itu sudah seperti tertutup Pak Jun, karena kan jamurnya kan di seluruh itu permukaan telinga. Terus kemudian beliau bilang gitu lagi, ini agak lama Pak. Jadi terus kemudian beliau bilang hentikan obat-obat itu, saya kasih saja obat tetes. Ya. Singkat ceritanya dikasih obat tetes Pak Jun. Iya. Masih lagi sampai 2 minggu masih disenter lagi pakai HP, masih terus begitu. Nah timbul lah, tiba-tiba istri saya bilang, Pak coba pakai propolis, masih ada 1 loh di rumah. Iya. Waktu itu kan kita belum sempat produksi lagi kan Pak itu. Iya. Jadi belum. Terus kemudian sudah saya putus asa, saya bilang, sudah kita coba dulu. Nah terus kan propolis kita kan hitam Pak Jun. Iya. Ditetes lah. Waktu yang dikasih dosis yang kemarin itu ditetes pagi, siang, sore, malam. Jadi setiap kali 4 tetes. Jadi ada 16 tetes itu yang dari rumah sakit. Nah, tetapi waktu pakai propolis itu hanya 2 tetes saja Pak, pagi sama malam. Oke. Nah kemudian lubang telinga saya yang tadinya putih dan itu kan semua sudah hitam semua Pak. Karena kan propolis itu hitam kan gitu. Ditetes lah setiap hari. Pas jadwal kunjungan kembali, saya bilang istri saya, kamu ikut supaya nanti alasannya bilang kamu yang kasih obat ini kan, karena saya tidak enak dengan dokter kan melawan resepnya Pak Jun. Iya. Nah setelah sampai di sana dia kaget juga, bilang, walau kamu pakai apa? Saya bilang, ini saya pakai ini Pak, dokter ini ada propolis ini, tapi kalau memang dokter sarankan untuk jangan pakai ya kembali saya akan pakai dokter punya itu. Dia bilang sudah, taruh dulu kita cek lagi. Sekali waktu dia cek Pak Jun, itu telinga saya bersih. Oh iya? Kan dia dia bersihkan pakai spoit besar, dia suntikan baru ditadah. Bersih seperti telinga bayi Pak Jun, saya lihat di monitor itu. Merah, bersih, mulus, tidak ada satu cacat pun juga jamur di dalam. Luar biasa. Itu berapa lama itu Pak Niko bersihnya itu? Sekitar berapa lama ya?
itu mungkin sekitar 4 hari. Karena Oh, kan iya? jadwal kunjungannya, iya, jadwal kunjungannya itu 1 minggu. Sementara saya pakai lagi itu dia punya salap kan, obat itu kan 3 hari. Iya, Nah, iya. kemudian saya putus asa, kemudian itu. Jadi sekitar 4 hari, 5 hari Pak Jun. Oke, Tapi oke. dia enggak mau bilang bagus. Jadi dia bilang begini, dia bilang sudah gini aja. Kamu hentikan yang itu obat kamu, hentikan juga ini obat saya gitu. Nanti kita lihat ke depan ada jamur tumbuh enggak. Iya, Ketemu iya. saya nanti 1 minggu ke depan atau minggu ketiga. Gitu, karena minggu kedua tuh dia enggak ada. Cerita untuk mau kembali ke dokter itu sampai sekarang ini Pak Jun saya enggak kembali lagi. Iya, iya. Ya, karena kan sudah sangat bagus gitu. Iya, iya, luar Kemudian biasa. mandi kan, waktu itu kan dilarang mandi lah, dilarang kena air apa segala macam. Nah itu baru pertama itu saya rasakan manfaat propolis Pak. Langsung dengan tubuh saya sendiri, bukan dengan pasien yang saya kasih produk ya, tapi dengan tubuh saya luar biasa. Itulah sebabnya memang testimoni kesaksian produk yang dialami sendiri itu memang kuat Pak Jun. Iya, betul. Akhirnya betul. itu yang saya share sekarang ke mereka. Itu kesaksian saya Pak Junnya. Tapi ngomong-ngomong gini Pak Niko, pada saat pas Pak Niko tetesin di telinga, itu kan pasti masuk ke lubang telinga. Iya. Nah, itu Pak Niko biarkan di dalam atau Bapak keluarin lagi? Saya biarkan, bahkan semalam-malaman saya tidur kiri terus Pak Jun. Artinya supaya jangan dia keluar kan gitu. Ya, Jadi saya biarkan jadi saya Bapak, tidur. jadi biarin menggenang di dalam lubang telinga ya Pak? Ya? Menggenang sampai akhirnya dia kering kan. Dengan adanya angin apa semua kan dia mengeras di telinga. Iya. Di dalam. Nah itulah yang dia membunuh jamur yang dibilang dokter bahwa harus 3 bulan atau paling cepat 3 bulan atau 6 bulan itu. Kan mereka punya eksperimen dan mereka punya pengalaman kan dengan pasien-pasien. Nah itu dibilang ke saya, tapi di propolis kita sanggup membunuh dalam hitungan hari Pak. Iya. Luar biasa. Ya, oke. Iya Pak Jun. Baik Pak Niko. Iya, Biasa Pak Niko. Jadi terima kasih banyak testimoninya Pak Niko. Mungkin teman-teman yang baru belum kenal propolis ini saya mau tunjukin nih gambar propolis nih biar pada tahu nih gambar propolisnya. Pak Niko ada bawa nggak produk propolis? Bisa ditunjukin Ada Pak. Ada ini coba saya tunjukin nih Pak. Ini kan banyak teman-teman baru yang belum tahu propolis nih Pak. Iya. Lagi loading materi saya untuk propolis. Kebetulan saya lagi agak jauh dari lemari soalnya nih. Jadi harus siap Pak Jun. waktu ngambilnya nih kalau mau ngambil propolis. Ya. Ini teman-teman ini propolis saya. Nah, itu propolis. Itu satu box isi 2. Box itu isi 2 botol ya, Pak ya? Satu box isi 2 begini. Yang isinya ini per piecesnya begini. Kemasan besarnya begini. Itu 10 mili ya, Pak ya? 10 mililiter ya? Mili. Botol ya? Iya, 10 mili. Luar Jadi, biasa dia. Buat teman-teman yang belum tahu propolis ini adalah propolis itu disebut air liurnya lebah, ya kan? Iya. Jadi lebahnya bukan lebah sembarangan, lebah Brazil, ya. Jadi artinya teman-teman memang betul sekali. Tadi Pak Niko kan cerita bahwa telinga beliau itu kan kena jamur ya. Jadi memang propolis ini memang jagonya untuk anti jamur, ya kan? Jadi dia itu anti radang, anti bakteri, anti jamur, antivirus, ya kan? Jadi kalau teman-teman misalnya batuk, ya kan, ya itu tetesin aja di bawah lidah atau diminumkan, ya kan. Kemudian ada penyakit kulit, bahkan untuk antiseptik juga bagus, ya kan. Ada beberapa teman-teman kami yang menggunakannya untuk luka ya, baik luka di luar maupun kadang-kadang luka dalam juga bisa dipakai gitu kan. Karena ada antiseptiknya ya. Jadi, nah ini yang teman-teman mungkin belum tahu propolis ya, saya tunjukin ya. Sorry, salah buka materi, sebentar. Oke, nantilah kita lihat di Pak Niko aja. Ya. Iya, siap. Ini anunya Pak, ini kemasan botolnya yang asli, yang dari DOS ini. Ya. Nah itu ya teman-teman sekalian ya, itu propolis ya. Jadi luar biasa teman-teman bisa nanti coba propolis, salah satu daripada produk medis herbal daripada AOM Starlife yang dahsyat ya. Nanti silakan dicoba ya. Ternyata luar biasa, saya juga baru kepikiran ternyata bisa juga manfaatnya untuk telinga ya. Luar biasa. Iya. Itu anak keluar dari telinga terus Pak Jun, nggak berhenti. Saya pakai tisu terus. Wah luar biasa, itu menderita seperti itu Pak ya. Kalau kayak gitu. Tapi maksudnya dahsyat sekali nih, propolis bisa lawan dia dalam hitungan hari Pak. Iya betul. Oke. Sekarang saya tetes di bawah lidah saja setiap hari dua tetes pagi malam. Oke. Baik. Buat teman-teman ayo coba kita boomingkan juga propolis. Oke. Baik Pak Niko, terima kasih banyak Pak Niko. Ya, sukses, salam buat keluarga semua. Iya Pak Jun, terima kasih. Iya Pak Jun ya. Baik teman-teman, silahkan terima kasih buat Pak Niko ya yang
Aksi testimoni siang hari ini luar biasa ya. Saya juga nggak nyangka nih Pak Niko berikan testimoni siang ini ya. Jadi luar biasa, bagus sekali testimoninya. Dan nanti ini kita rekam ya, jadi ini bisa di-share di YouTube channel, nanti bisa didengarkan lagi ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Tadi dari Kuswidianto Adi ya, pil hitam dari Malaysia. Iya betul. Jadi pil hitam kita tuh memang dari Malaysia ya. Jadi cuma memang sekarang ini kita masih terbatas ya, Pak Kus ya, untuk memasukkan ke Indonesia karena ada beberapa perubahan regulasi berkenaan dengan pil hitam ya dari pemerintah kita ya. Jadi memang kita lagi batasi untuk pil hitam sementara ini. Nanti mohon bersabar, kita nunggu regulasi baru dari DPR Indak berkenaan dengan pil hitam ya. Oke. Baik teman-teman, silakan ada yang mau testimoni lagi? Luar biasa. Ya. Nah, ngomong-ngomong ini bagi yang pria-pria apakah sudah mencoba Camui Vera ya kan? Nah, jadi kemarin teman-teman udah dengar sendiri kan? Ada yang sudah coba Camui Vera dan ternyata Camui Vera itu kan sebagai informasi buat teman-teman kan bisa membantu melancarkan peredaran darah kan ya, menggelontor adanya penyumbatan pada pembuluh darah ya kan. Nah, ternyata kalau kita lihat dari testimoni yang kemarin ya, waktu berapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, dari Mas Wahyu Chandra ya kan. Ternyata dengan konsumsi Camui Vera 1 minggu penuh, wah itu luar biasa. Kemampuan seksual pria itu menjadi dahsyat luar biasa. Ya, jadi bagi para pria yang belum coba Camui Vera, silakan coba ya. Coba dalam 1 minggu penuh dengan dosis satu gelas itu 5 tetes. 5 tetes Camui Vera. Ya, ternyata jos, hasilnya jos. Memperbaiki dan meningkatkan vitalitas pria. Oh ya, itu Pak Arjun. Betul ya Pak Arjun ya, udah coba ya? Betul, baru hari ketiga Pak Jun. Oh, hari ketiga, oke. Gimana, udah jos belum? Hari ketiga udah jos belum? Lebih bagus lagi, ditambah Camui Vera ini pasti saya lebih bagus lagi. Oh iya, mantap ya. Oke. Iya, tadi saya lupa ya, Pak Niko itu ada di Makassar teman-teman ya. Terus ini Pak Arjun ini ada di Bali posisinya. Dan Mas Wahyu Chandra kemarin yang berikan testimoni itu posisinya di Jawa Timur ya. Oke. Silakan, ada testimoni yang lain, silakan teman-teman. Ya, jadi semua testimoni Anda bisa akses di Telegram channel kami, teman-teman sekalian. Itu sudah lengkap testimoni produk pertanian, ya, medis herbal semua ada di sana. Jadi Anda bisa akses di situ berbagai jenis testimoni ya. Anda bisa lihat langsung di sana dan bisa melihat yang lebih-lebih dulu ya. Nah, kebetulan nih ya, kalau belum ada testimoni lagi nih, ada testimoni bagus nih. Ini kebetulan orangnya ada nih. Ya, Mas Wahyu Chandra ini ya. Nggak tahu nih Mas Wahyu Chandra bisa standby nggak ini ya. Tadi pagi kebetulan Mas Wahyu Chandra itu info ke saya ada 2 testimoni yang terjadi di keluarga beliau, ya kan? Jadi terus terang teman-teman sekalian, memang banyak testimoni yang terus terang kita juga tidak sangka bisa terjadi gitu ya. Karena memang produk kita ini produk pilihan gitu ya. Nah, jadi tadi pagi itu Mas Wahyu Chandra call saya, itu ada 1 testimoni, 2 testimoni ya, terhadap istrinya dan terhadap anaknya, ya kan? Nah, ternyata istrinya beliau ini ya mengalami gangguan haid selama ini ya, udah cukup lama gangguan haid gitu ya. Nah, kemudian ternyata begitu konsumsi Camui Vera, ternyata mohon maaf ya, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar gitu ya dari situ ya kan, dan setelah itu keluar ternyata akhirnya gangguan haidnya itu hilang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita dengar Mas Wahyu Chandra sendiri ceritanya ya, kalau memang ada waktu cerita sekarang. Dan yang kedua, beliau punya anak yang ternyata punya tingkat kecerdasan yang tiba-tiba melonjak tinggi. Ya, diberikan Camui Vera, ya kan. Nah, ini kita dengar ceritanya aja sendiri nih Mas Wahyu nih, gimana ceritanya nih ya. Mas Wahyu gimana, bisa standby Mas Wahyu? Halo Mas Wahyu? Halo Mas Wahyu? Halo, iya Pak Jun. Ya, gimana, bisa ngobrol siang ini? Atau? Boleh. Tapi belum bisa buka kamera nih, nggak apa-apa ya? Oh gitu, oh iya, nggak apa-apa. Iya. Oke, Mas Wahyu, gimana nih Mas? Mungkin bisa di-share ke teman-teman nih sebelum kita nanti dengar cerita detail beserta foto-foto dan video mungkin ya. Boleh cerita dulu masalah istrinya Mas Wahyu? Iya, jadi begini. Ya, jadi saya dan keluarga itu ini sudah kurang lebih 1 bulan lah ya kita konsumsi Camui Vera. Gitu. Jadi sengaja kami trial untuk keluarga dulu gitu. Gitu. Saya konsumsi, istri konsumsi, anak juga. Kalau anak itu cuma kita kasih itu ketika mau berangkat sekolah Pak Jun. Jadi kan kalau sekolah itu kan bawa bekal air minum gitu kan. Nah itu kita cuma kasih tetes 1 maksimal 2 tetes saja dalam botol air minumnya itu.
Anak umur berapa Mas? Anak? 7 tahun Pak Jun. Oh, 7 tahun. Oke. Lanjut Mas. Ya, jadi saya mulai dari anak saya dulu ya. Jadi ini bisa jadi kebanggaan buat semua orang tua, dan ini produk ini saya yakin nggak ada penolakan di luaran sana nanti insya Allah. Karena kalau kita bicara untuk kebaikan anak itu nggak ada orang tua yang nggak pengen anaknya pintar dan sehat kan gitu Pak Jun ya. Iya betul. Jadi kami alhamdulillah bersyukur banget Pornas punya Camifera ya, bersyukur sekali. Jadi anak saya itu kategori anak yang sanguin Pak Jun. Jadi anak sanguin itu kan anaknya aktif gitu kan. Iya. Nah cuman kekurangan anak sanguin itu sulit mengingat gitu ya. Ingatannya tuh lemah gitu. Dan agak sulit diajak tertib kalau anak sanguin itu karena dia sangat aktif gitu ya. Iya. Nah tapi yang menarik alhamdulillah kurang lebih seminggu terakhir ini kami banyak terkejut ya dari perkembangan anak saya, namanya Sultan kebetulan anak saya itu. Nah si Sultan ini selama satu semester sekolah ini itu yang agak sulit istilahnya kami ajarkan itu menghafal Pak Jun. Itu sulit sekali pokoknya menghafal. Apalagi kalau di agama Islam ada pelajaran menghafal ayat-ayat Al-Quran itu kan itu sulit sekali gitu. Tapi seminggu terakhir ini kami merasakan loh anak ini kok jadi mudah ya menghafal itu. Biasanya kita ajari sampai 10 kali, sampai 20 kali itu baru bisa gitu. Ini 1-2 kali loh langsung bisa gitu. Saya sampai heran gitu. Iya. Kemudian di mata pelajaran di sekolah pun juga terutama bahasa Inggris sama matematik itu dia agak lemah sebelumnya. Tapi di 2 minggu terakhir ini nilainya tuh luar biasa loh. Kok banyak 100 ya gitu. Oke. Pelajaran mencongak itu nggak ada yang salah sama sekali, semuanya benar gitu. Sama bahasa Inggris, bahkan sampai pelafalan bahasa Inggris tuh saya sering dibenerin seminggu terakhir ini gitu. Padahal nggak les itu. Iya. Nggak les sih, menyerap apa yang disampaikan bu guru yang sangat terbatas itu sangat bagus. Sebelumnya nggak seperti itu. Iya. Itu contohnya gimana Mas? Yang bahasa Inggris itu contohnya gimana? Ya banyak lah, seperti pemahaman contoh kayak melafalkan pensil gitu kan. Saya ngajari, oh ini bacanya pensil nak gitu. Dia membetulkan, salah Pak, itu yang betul pencils gitu. Loh kenapa pencils? Karena ada huruf S, karena itu ada 3 pensil Pak. Jadi detail menjelaskan gitu. Oke, mantap ya. Iya, jadi sampai sedetail itu dia bisa memahami dari pengajaran yang biasa di sekolah gitu loh. Padahal nggak les gitu. Nah sebelumnya sulit. Kalau diajak dengerin tuh sulit sebenarnya. Jadi sekarang dia lebih mudah, diajar itu lebih mudah gitu. Jadi jadi luar biasa lah menurut saya begitu. Dan banyak yang lainnya gitu. Nah kemudian kalau istri saya itu memang keluhan itu sudah lama Pak Jun, kurang lebih 6 bulan terakhir. Jadi memang setiap kali menstruasi itu sakit sekali, dia merasakan sakit sampai kadang 2-3 hari pertama tuh nggak kuat berjalan saking sakitnya. Saya memang belum sampai periksakan ke dokter, tapi saya masih saya kasih suplemen, kasih obat pereda nyeri seperti itu. Nah terakhir sebulan terakhir ini kan rutin konsumsi itu Camifera. Nah jadi katakan Pak Jun tadi, jadi yang bikin saya agak kaget itu pada waktu menstruasi minggu lalu itu kalau darah yang keluar pertama itu sangat hitam Pak Jun. Darahnya tuh hitam sekali yang keluar itu. Iya. Mbaknya merasa agak miris, jijik gitu ya gitu. Iya. Seperti itu sampai 2-3 hari, terus habis itu normal. Dan yang biasanya kalau sudah menginjak hari ke-4 ke-5 itu sudah mau habis kan, itu tinggal sedikit ya mau selesai gitu. Tapi itu di hari ke-5 sampai hari agak mundur dikit, biasanya dia cuma 6 hari ini sampai 8 hari. Itu agak di 3 hari terakhir itu keluar banyak benjolan-benjolan gitu. Maksudnya benjolannya darahnya bentuk benjolan gitu ya? Ya, dalam bentuk gumpalan-gumpalan yang ada yang agak keras, ada yang lunak gitu Pak Jun. Iya. Okay. Itu keluar tapi nggak sakit, keluar aja gitu. Jadi setiap dia pup ya, buang air kecil itu dia istilahnya jongkok gitu, itu ikut keluar. Gitu. Dia sampai rasanya agak miris gitu ya, grenjel-grenjel.
jawabannya itu gitu keluar gitu dan itu dia merasa enak badannya setelah itu gitu. Tapi selama proses haid itu mohon maaf itu dia enggak sakit lagi ya seperti biasa ya? Di awal-awal masih ada sedikit enggak nyaman tapi enggak seperti yang kemarin-kemarin gitu. Saya percaya ini memang proses mungkin ya belum 100%. Nanti kita lihat di periode berikutnya apakah masih ada keluhan atau tidak. Semoga sudah selesai gitu. Oke, amin. Oke. Ini luar biasa Pak Jun. Jadi memang kalau kita bicara Camoe Vera itu sebetulnya saya sedikit banyak dulu pernah mempelajari tentang istilahnya selling point atau keunggulan kelebihan antioksidan gitu. Iya. Jadi kan kalau antioksidan itu kan ada dua, ada antioksidan endogen dan ada antioksidan eksogen kan begitu. Jadi kalau endogen itu dalam diri kita namanya SOD dan glutathione. Nah itu seiring bertumbuhnya usia kita antioksidan itu akan semakin lemah, mengecil dan tidak bisa lagi menjaga tubuh kita dari gangguan luar khususnya oksidan atau radikal bebas gitu. Nah kita di usia-usia seperti saya ini 35 ke atas ya itu sangat perlu antioksidan eksogen dari luar. Nah kebetulan Camoe Vera ini ada daun kelor dan green tea itu kaya akan antioksidan. Kalau bahasa medis flavonoid Pak Jun itu ada sekitar 3 atau 4 flavonoid di setiap bahan green tea maupun moringa atau daun kelor. Nah itu luar biasa. Itu selling point dan keunggulan yang luar biasa. Nah itu nanti perlu dibahas di session khusus lah Pak Jun ya. Oke. Sip. Oke, mantap ya Mas Wahyu ya. Jadi teman-teman sekalian tadi Anda udah bisa dengar ya. Jadi mungkin banyak dari rekan-rekan yang taunya AWM ini adalah pupuk organik Pornas ya, teknologi nano ya. Tapi ternyata kami juga punya produk medis herbal dan teman-teman tadi udah bisa lihat bahwa produk medis herbal kami memang adalah satu hal yang juga mendukung gerakan organik nasional yang memang dicanangkan oleh yang namanya AWM Star Life ya. Nah, jadi artinya memang gerakan organik ini memang tidak melulu kita bicara masalah di hulu saja. Ya di hulu itu sangat penting memang, yaitu untuk mengatasi agar petani itu mau beralih dari yang namanya pupuk kimia ya dan akhirnya melepaskan pestisida kimia ke yang namanya pupuk organik ya. Nah, itu tentunya usaha kita di hulu gitu kan. Nah, tapi ternyata kita udah nggak bisa pungkiri juga bahwa ternyata 40 tahun terakhir ini penggunaan pupuk dan pestisida kimia itu sudah berdampak terhadap kesehatan masyarakat kita gitu kan. Sampai hari ini pun kalau teman-teman tahu ya, pestisida kimia itu adalah zat yang paling banyak disemprot di buah dan sayur gitu kan. Buah sayurnya sehat sih gitu ya. Dan kadang-kadang tadi Mas Wahyu udah singgung juga bahwa tubuh manusia seperti kita tuh membutuhkan antioksidan dari luar gitu ya. Nah, salah satu kandungan antioksidan yang gampang sekali kita bisa dapat itu adalah buah dan sayur, ya kan? Karena kalau kita mau memenuhi kebutuhan antioksidan memang seharusnya itu sekitar 400 gram sehari konsumsi buah dan sayur. Nah, namun karena ternyata buah sayur kita ini yang paling banyak disemprot pestisida kimia, ya keinginan kita untuk mendapatkan antioksidan itu jadi nggak bisa terpenuhi gitu loh teman-teman. Ya kan? Dan ini yang terjadi hari ini di masyarakat kita gitu ya. Justru buah dan sayur itu justru jadi pemicu yang memasukkan yang namanya radikal bebas ke dalam tubuh kita, yang memasukkan polusi racun dalam tubuh kita justru, ya kan? Nah, oleh sebab itu makanya kita perlu bantuan dari luar yang sederhana dan simpel, yaitu seperti yang Mas Wahyu bilang tadi, salah satunya adalah Camoe Vera, ya. Nah, rekan-rekan yang belum lihat Camoe Vera ini. Nah, gitu. Nah, ini Camoe Vera ya. Kalau yang belum tahu Camoe Vera, ini Camoe Vera. Jadi Camoe Vera ini mungil ya. Mungil-mungil tapi dahsyat gitu ya. Dia kandungannya adalah kandungannya itu ekstrak daun kelor dan ekstrak green tea ya, teman-teman ya. Jadi ekstrak daun kelor dan ekstrak green tea ya. Nah, nanti teman-teman bisa nyoba ya. Bisa coba untuk bisa mengkonsumsi Camoe Vera. Nanti kita akan bahas lebih detail apa manfaatnya untuk antioksidan yang tadi disebutkan oleh Mas Wahyu ya. Nah, ini yang belum lihat propolis kayak gini ya, Bipro Nano Propolis seperti ini ya. Nah, itu ya, itu gambarannya buat teman-teman yang mungkin baru kenal produk-produk AWM ya. Oke. Baik rekan-rekan, silakan Mas Wahyu, terima kasih banyak testimoninya. Nanti lain kali kita tunggu testimoninya Mas Wahyu. Siap Pak Jun. Kami doakan nanti istri bisa betul-betul sembuh dan tentu saja bisa berikan testimoni langsung ya Mas, harapan kami. Amin. Buat teman-teman semua ya. Dan kalau saya prediksi mungkin itu adalah di gumpalan-gumpalan itu adalah gumpalan yang ada di
saluran organ wanita ya, yang tentu saja mengganggu kalau dibiarkan dan bisa menimbulkan penyakit berkelanjutan ya. Tapi syukurnya sudah bisa keluar dan tentu saja bisa tidak mengganggu lagi nanti ya. Oke, Mas Wahyu, terima kasih ya. Oke. Thank you, Pak Jun. Terima kasih, sukses Mas ya. Ibu Widya Stuti, ada yang mau ditanya? Ibu Widya Stuti? Ada Pak Jun. Ya, silakan Bu, monggo. Nah, saya kan tinggal di Makassar, Pak. Iya, Bu. Cuman sebelum Natal saya memang sudah ke sini. Oke. Saya punya tanaman labu siam, punya tanaman serai, punya ada lagi lombok, begitu kan Pak, di halaman belakang rumah gitu. Iya. 3 hari saya sampai di sini belum ada buah-buahnya, belum ada buah-buahnya Pak. Iya, iya. Ternyata terus disemprot sama Pak Aris, disemprot Pak. Iya, iya. Pak, ternyata 3 hari Pak, bunganya namanya labu siam. Luar biasa. Pak Niko sudah menyaksikan. Oh, mana? Ya, Boleh lihat, Bu? biasa, Boleh lihat, Bu? Pak. Boleh lihat ya, Bu? Boleh lihat nggak, Bu? Pak, gimana nih caranya? Nggak apa-apa, itu aja. Ibu tunjukin aja pakai kamera HP Ibu, kelihatan kok. Iya. Luar biasa Ini ya. Pak. Labu Ini, siam Pak. ya, Bu ya? Labu Ya? siam. Oh, oke. Iya. Itu mohon maaf, Bu, Ya. itu usianya berapa ya, Bu? Saya kurang tahu ya Pak, karena saya di Makassar. Pokoknya saya setelah tiba di sini 3 hari, saya semprot. Jadi Tapi ini sebelumnya semua buah-buahannya itu Pak. belum berbuah ya, Bu? Sebelumnya belum berbuah ya? Enggak ada. Belum. Jadi ini Bapak oke. bisa lihat nih. Iya. Nih. Oke, luar biasa ya. Oh. Iya, serai Pak, serai Pak. Iya. Serai juga. Yang namanya lombok ini sudah 8 bulan Pak, enggak berhenti berbuah. Oh, oke. Mantap ya. Ini lombok ini. Iya. Pohon buah. Ini sangat luar biasa. Saya sendiri sampai kagum, heran kalau saya pagi-pagi bangun itu. Iya. Kenapa ini labu siam semakin panjang, semakin banyak sekali buah dan bunganya begitu. Tapi selama ini jadi- nggak pernah dikasih pupuk apa-apa ya, Bu ya? Tidak pernah kita pakai pupuk-pupuk karena saya di Makassar Pak memang. Oh, oke. Ini kalau ini posisinya Jadi- di mana, Bu? Labu Saya siam. di Toraja sekarang. Oh, di Toraja. Oke. Toraja, iya di Toraja Pak. Pak Niko juga baru saja pulang dari sini. Oh, oke. Luar biasa. Begitu. Sebenarnya saya punya babi Pak di sana di Toraja juga gitu. Pak Iya. Niko juga sudah lihat. Babi saya itu luar biasa Pak. Jadi kita kasih minum memang gitu sama Pornas ini. Oh, oke. Jadi umur berapa yang kita jual? 3 bulan. Oh 6 bulan. Babi saya umur 6 bulan itu Pak laku 7 juta. Oh, beratnya berapa, Bu, beratnya? Beratnya berapa Pak itu? Karena kita 50-an lah lebih. 50-an ya. Itu kita Biasanya pakai minum itu. Nah, biasanya sekarang ini babi yang ada di sana itu kan ada 3 ekor yang bunting. ya, Sudah Pak, yang satu itu baru saja kemarin itu dia beranak itu 14. Iya. Yang sebelumnya itu 10. Jadi 3 ini hampir berbarengan begitu Pak. Ini yang satu, sisa satu lagi ini mau beranak juga gitu. Iya. Luar biasa. Terus Bu, itu apa? Sorry Bu, sebentar Bu. Saya ingin tahu kalau babi yang normal itu kalau 6 bulan itu biasanya beratnya berapa? Terus jualnya biasanya berapa sih Bu? Kan saya kurang tahu nih. Teman-teman juga kurang tahu. Iya, babi. Jadi kalau babi itu ini Pak Aris yang bisa kasih keterangan. Jadi babi di sana itu Pak, dagingnya itu, badannya itu kurus ya. Kalau sekarang ini yang kita sudah pakai Pornas ini, bulunya bagus, dagingnya tidak banyak lemak begitu, sehat ya. Oke. Jadi berapa kalau biasanya yang normal biasa yang babi itu? Kalau 6 bulan itu biasanya berat berapa Pak? Dijual harga berapa lah? Dijual harga berapa Pak? Ya paling itu harganya nggak sampai 7 juta kalau apalagi beratnya itu nggak sampai 50 kilo kalau 6 bulan. Iya. Artinya berarti kalau beratnya lebih ringan kan harga jualnya juga lebih murah ya Bu ya? Iya pasti. Dan itu waktu babi itu bukan dijual belikan, tetapi dibeli untuk dipotong untuk makanan di restoran. Dan itu dagingnya bagus. Bagus bergizi dan tidak seperti ayam atau babi yang disuntik dengan kimia.
Oh, oke. Luar biasa ya. Mantap. Iya. Kalau Baik, ada nanti teman-teman yang mungkin ada di Toraja boleh dilihat ke sini. Iya. Kemarin Jadi ada. Ya, jadi buat teman-teman yang lain memang Pornas ini tidak hanya untuk pertanian, tapi bisa juga untuk peternakan, ya kan? Jadi bisa untuk sapi, ayam, ya kambing, dan contohnya Bu Desti, babi, ya kan, dan lain sebagainya. Ternyata bisa ya membantu petani untuk ini. Bisa lebih gemuk ya Bu ya, lebih gemuk. Ya. Tentu saja panennya bisa lebih. Gemuknya itu dia padat Pak, padat bukan gemuk goyor karena lemak. Tapi padat. Pak Yun. Saya mau sarankan, kita sebagai yang punya pabrik pupuk dan menerjemahkan bahwa kita itu adalah organik, boleh nggak melalui siapa dihimbau kepada penyedia atau mungkin dari pemerintah bahwa seperti di Palopo kemarin kami datang, bahwa ayam-ayam di sana itu belum sampai umur 20 hari, paling tinggi itu 25 hari sudah dipotong dan besar-besar karena disuntik dengan kimia. Bagaimana kita menyarankan kepada pemerintah untuk masalah gizi bagi anak didik ini mulai dari SD sampai dengan SMA itu dikasih dengan makanan gratis, tetapi jangan dikasih dengan ayam potong karena ayam potong itu jelas itu kimia semua dan itu racun. Bagaimana mengimbau pemerintah supaya jangan diberikan itu dengan ayam potong itu. Karena itu jelas itu bukan kita didik anak kita untuk jadi sehat dan pintar, tetapi kita racuni generasi ke depan. Tolong Pak Jun sebagai kita satu lembaga atau perusahaan supaya menghimbau pemerintah untuk tidak menggunakan makanan gratis itu dengan ayam potong. Terima kasih Pak Jun. Oke, baik Pak Aris. Terima kasih Bu Widya Stuti ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih testimoninya, terima kasih. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Jadi memang itu yang kami semua sedang upayakan di AWM Star Life dan tentunya bersama dengan Anda bahwa kita ingin memang mewujudkan yang namanya gerakan organik nasional ya, dan tentu saja memang tidak semua orang akan mendukung visi misi ini ya kan, karena kita tahu lah di Indonesia ini banyak kepentingan gitu ya. Namun tentu saja harus ada yang memulai ya, karena kalau tidak ada yang memulai dari kita sendiri ya tidak akan pernah ada yang namanya gerakan organik nasional. Minimal kita sudah memahami daripada makna gerakan organik nasional ini, memulai dari diri kita, keluarga kita, nanti lama-lama kita akan tularkan kepada orang-orang di sekitar kita ya kan. Nah, sehingga generasi kita ke depan juga akan makin lebih sehat ya. Tadi teman-teman udah dengar Pak Aris cerita sendiri bahwa memang ternyata di sana itu memang makan siang gratis itu diberikan ayam potong gitu ya, dan ayam potong itu tadi teman-teman sudah dengar bahwa disuntikkan ya dengan yang namanya zat kimia. Nah, kalau kita boleh tarik kesimpulan itu semacam hormon teman-teman, hormon untuk membuat ayam itu cepat gemuk ya, cepat bisa dipotong ya kan. Nah, tentu saja yang namanya hormon ini tidak baik untuk kesehatan ya kan, dan kalau itu dimakan ya itu bisa menjadi yang namanya karsinogen. Karsinogen itu adalah zat pemicu yang namanya kanker ya. Nah, oleh sebab itulah makanya penting sekali kita menjaga yang namanya semua makanan kita ya, yang sumbernya adalah dari peternakan, dari pertanian dan sebagainya. Kita ceritakan dari hulunya bahwa mereka harus menggunakan yang namanya produk organik seperti Pornas ya. Jadi kalau mereka udah menggunakan Pornas ya kan, dan bisa saja mungkin dengan penggunaan Pornas tadi teman-teman bisa dengar ada contoh bukti bahwa ternyata ternak itu bisa lebih cepat panen, bisa lebih cepat gemuk, bisa lebih waktunya bisa lebih pendek dalam panen. Nah, itu bagus tanpa bahan kimia, itu kan sangat bagus sekali ya kan. Bahkan kami juga punya banyak testimoni ya yang memang sudah terbukti bahwa dengan penggunaan Pornas itu bisa membantu ternak itu bisa panen lebih cepat dibandingkan sebelumnya ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian silakan, ada yang mau memberikan testimoni lagi siang ini?